Perkenalkan, nama saya Kiki Hardiansah, NPM 10221108. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Teknologi Digital atau di Digitech University. Saya merupakan mahasiswa di prodi kelas I1 Akuntansi angkatan 2021. Insya Allah pada kali ini saya akan membahas mengenai jurnal di dalam sistem informasi akuntansi. Oke, supaya efisien dan lebih efektif, kita bahas mengenai tentang jurnal sendiri ya. Jurnal merupakan transaksi keuangan yang direkam dalam formulir seperti dalam faktur penjualan, kemudian faktur pembelian, bukti kas masuk dan lain-lain, atau bisa disebut dengan atau di dalam cash flow ya, dalam arus kas. Selanjutnya akan dicatat untuk pertama kalinya dalam catatan akuntansi yang permanen yang disebut dengan jurnal ya. Jurnal ini merupakan catatan dalam sebuah perusahaan yang meliputi tadi faktor penjualan, pembelian, dan bukti kas atau arus kas cash flow. Atau juga nama lain dari jurnal adalah Book of Original Entry. Oke, next saya akan bahas mengenai jurnal ini berperan penting dalam diagram sistem atau diagram sistem akuntansi. Bisa dilihat oleh teman-teman bahwasanya di dalam diagram sistem akuntansi ini terdiri dari subsistem akuntansi pokok dan subsistem akuntansi lain. Nah, di pertemuan sebelumnya saya pernah bahas mengenai formulir ya. Formulir itu masuk juga di substansi sistem akuntansi pokok, yaitu ketika dokumen sumber. Nah, di sini ada dicatat waktu itu formulir ini masuk di bagian dicatat di sini sebelum jurnal. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai jurnal. Jadi jurnal ini merupakan salah satu bagian dari diagram sistem akuntansi, yang dimana jurnal ini merupakan subsistem akuntansi pokok yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, next kita bahas nih, ada dua jenis jurnal ya yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ada jurnal umum atau nama lainnya general journal. Nah, biasanya jenis jurnal umum ini merupakan jurnal yang memang jenis transaksinya itu dalam perusahaan yang masih sedikit ataupun transaksi yang memang belum luas ya, dalam artian seperti UMKM menengah ataupun masih berupa CV atau perusahaan baru lah. Nah, ini biasanya menggunakan jurnal umum karena memang transaksinya belum banyak. Kemudian ada jenis jurnal yang kedua, yaitu jurnal khusus, yang dimana memang jurnal khusus ini nama lainnya atau spesial jurnal ya. Jadi jurnal khusus ini memang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah bertambah besar atau sudah tumbuh besar dan berkembang, dan jenis transaksinya pun pasti akan menjadi lebih banyak gitu. Nah, tentunya ketika perusahaan sudah tumbuh dan berkembang sehingga terjadi di situ proses transaksi yang lebih banyak, tentunya perusahaan tersebut akan membuat jurnal khusus, yang mana memang jurnal khusus ini adalah pecahan dari jurnal umum. Oke, next. Nah, di sini juga kita bahwasannya ada beberapa jenis-jenis jurnal khusus ya. Jadi tadi jurnal khusus ini merupakan jurnal pecahan dari jurnal umum. Nah, kita harus tahu di dalam jenis jurnal umum ini ada jenis jurnal apa aja sih sebetulnya. Kita bahas yang pertama ada jurnal khusus penjualan, yang dimana memang jurnal khusus penjualan ini mencatat penjualan barang dagangan secara kredit ya. Saya ulangi bahwasanya jurnal
penjualan ini merupakan jurnal khusus penjualan bagi penjualan barang dagangan dengan secara kredit. Kemudian jurnal khusus yang kedua yaitu jurnal khusus pembelian, di mana memang jurnal khusus pembelian ini mencatat pembelian barang dagangan secara kredit. Kemudian yang ketiga ada jurnal penerimaan kas ya, atau jurnal arus kas gitu. Nah, termasuk di dalam jurnal penerimaan kas ini berkaitannya dengan lawannya yaitu jurnal penjualan. Sehingga di dalam jurnal penerimaan kas ini biasanya di dalamnya terdapat memang transaksi penjualan barang dengan dagangan secara tunai ya. Oke, lanjut ada jurnal pengeluaran kas yang keempat. Nah, jurnal khusus pengeluaran kas ini tentunya lawan dari jurnal pembelian, di mana memang di jurnal khusus pengeluaran kas ini termasuk pembelian barang, mencatat pembelian barang dagangan dengan tunai atau cara pembeliannya itu dengan tunai. Nah, kemudian yang terakhir ada jurnal umum atau jurnal memorial. Nah, jadi di dalam jurnal khusus juga memang ada jurnal umum atau jurnal memorial, yang dimana memang di dalam transaksi jurnal umum atau jurnal memorial ini transaksi yang tidak termasuk ke dalam jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal pengeluaran kas. Oke, next. Nah, yang terakhir di sini kita harus mengetahui bahwa metode pencatatan data ke dalam jurnal ini ada 4 metode ya. Yang pertama ada informasi dalam dokumen, sumber disalin dalam jurnal, kemudian menggunakan tangan. Nah, jadi intinya kalau yang pertama ini metode pencatatan data ke dalam jurnal ini memang dilakukan secara manual, yang mana memang informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan tangan. Kemudian ada yang kedua, metode yang kedua yaitu informasi dalam dokumen, kemudian sumbernya disalin ke dalam jurnal, dan kemudian menggunakan mesin pembukuan. Nah, ini memang biasanya secara otomatis ya, menggunakan printer atau bersangkut pautannya dengan teknologi pada saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu metode dalam penjurnalan, yaitu merupakan jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu terjadinya. Jadi memang metode pencatatan data ke dalam jurnal ini berbentuk faktur, biasanya berbentuk fisik, yang memang dimana dicatat, diarsipkan, yang mana arsip-arsip atau data-data tersebut, sumber dokumen tersebut disusun sesuai dengan waktu yang terjadinya atau disusun atas faktur atau dokumen yang pertama kali diurut sesuai tanggal. Nah, kemudian yang terakhir ada metode pencatatan data ke dalam jurnal menggunakan dokumen sumber dimasukkan ke dalam komputer. Nah, ini biasanya yang memang yang sudah memang pada umumnya pada saat ini digunakan oleh seluruh akuntan, baik itu di perusahaan, bisnis ataupun di pemerintahan. Mungkin itu saja mengenai materi singkat atau resume dari jurnal di dalam diagram sistem akuntansi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, ataupun ada kata-kata yang memang kurang dipahami ya, atau salah dalam kata ataupun makna. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.